Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Berjumpa lagi bersama Mister Rizky pada pelajaran tematik 5 PPKN. Nah, sebelum itu Gister mau tanya, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Mister harap kalian dan keluarga sehat selalu ya. Nah, anak-anak, minggu lalu pada pelajaran PPKN kita telah mempelajari sila ke-1, sila kedua, dan sila ketiga. Dan pastinya kalian sudah tahu apa itu sila ke-1 dan sila kedua dan ketiga. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran PPKN, yaitu mempelajari sila keempat dan sila kelima. Nah, sebelum itu Mister mau tanya nih, isi sila 1 dan 2 dan 3 itu apa sih? Nah, anak-anak, sila ke-1 itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, isi sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, sila ketiga isinya adalah persatuan Indonesia. Nah, kali ini kita akan mempelajari sila keempat dan sila kelima. Apa sih isinya dari sila keempat dan kelima itu? Isi dari sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan isi dari sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, untuk lebih lanjutnya, Mister ingin kalian membuka buku paket tematik 5-nya halaman 182. Nah, anak-anak, sebelum itu Mister mau memberitahu kalian bahwa Pancasila itu adalah ideologi negara kita, atau juga Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia. Tanpa itu negara kita tidak akan berdiri seperti sekarang ini. Diingat ya. Nah, ayo kita lanjutkan pelajaran kita. Tolong dibuka bukunya halaman 182. Nah, sudah dibuka bukunya. Sekarang lihat. Ayo membaca. Perilaku sesuai sila keempat. Bacalah teks tentang musyawarah keluarga berikut ini. Nah, di sini ada musyawarah keluarganya Pak Adi. Keluarga Pak Adi akan mengadakan kunjungan wisata alam. Pak Adi memimpin musyawarah untuk menentukan lokasi kunjungan wisata alam tersebut. Kata Pak Adi, anak-anak, hari Sabtu besok Bapak berencana mengadakan kunjungan wisata alam. Nah, kata Ahmad, kemana Pak? Setelah itu bapaknya kembali menjawab, Bapak belum menentukan lokasinya, karena itu hari ini kita akan bermusyawarah untuk menentukan lokasi wisata alam yang akan kita kunjungi. Ke kebun binatang saja Pak, di sana kita bisa belajar mengenal kehidupan binatang, kata Dewi, adik Ahmad memberi usul. Kalau saya ingin ke pantai Pak, misalnya ke pantai Indrayanti di Yogyakarta. Katanya pantainya sangat indah, usul Ahmad lagi. Kita ke taman wisata saja Pak, di taman wisata biasanya ada wahana outbound. Kita bisa mengikuti berbagai permainan untuk melatih ketangkasan, kerjasama, keberanian, dan ketelitian, usul Kak Ridwan. Wah, usul kalian bagus semua, tetapi kita hanya akan mengunjungi satu objek wisata. Siapa yang setuju untuk pergi ke kebun binatang? Dewi dan Ibu mengangkat tangan. Siapa yang setuju pergi ke pantai? Kata Pak Adi.
Ahmad mengangkat tangan. Sekarang siapa yang setuju pergi ke taman bermain? Tanya Pak Adi. Kak Ridwan mengangkat tangannya. Berarti sebagian besar dari kalian setuju jika kita pergi ke kebun binatang. Dengan demikian, keputusan musyawarah ini adalah kunjungan wisata kebun binatang. Kalian semua paham? Paham, Pak, jawab anak-anak dan ibu serempak. Untuk kunjungan wisata alam selanjutnya, kita bisa ke pantai atau taman wisata, kata Pak Adi menutup musyawarah. Nah, anak-anak, di sini kita bisa melihat contoh perilaku sesuai sila keempat. Yang mana isinya tadi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Artinya, arti sila keempat ini adalah segala keputusan harus diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat. Ya, seperti itu arti dari sila keempat. Nah, anak-anak, jika kalian ingin menyelesaikan suatu masalah, kalian harus bisa menyelesaikannya dengan musyawarah atau mufakat. Atau juga kalian misalnya ingin membuat rencana bersama teman-teman kalian nih. Kalian bisa menyelesaikannya dengan musyawarah dan mufakat agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara teman kalian, agar menjadi satu suara. Ya, paham anak-anak? Nah, anak-anak, sekarang buka bukunya halaman 184. Ayo menambah wawasan. Di sini tolong diperhatikan ya. Musyawarah, penjelasan musyawarah. Apa sih musyawarah itu? Bagaimana menjalankan musyawarah? Ya, anak-anak. Musyawarah harus dilakukan dengan tertib. Ya, jadi tidak boleh ada yang memaksakan kehendak. Tetapi jika kesepakatan tidak bisa dicapai dengan musyawarah, nih anak-anak, maka diambil keputusan dengan suara terbanyak. Contohnya seperti pemilihan presiden, RT, RW, dan sebagainya. Selanjutnya, pengambilan keputusan dengan suara terbanyak disebut voting. Nah, voting dilakukan dengan cara pemungutan suara. Suara terbanyak yang didapat menjadi hasil keputusan. Kita harus menghargai hasil keputusan dengan suara terbanyak. Adapun cara menghargai keputusan suara terbanyak adalah sebagai berikut. Yang pertama, diingat ya anak-anak, kita harus menghargai keputusan suara terbanyak. Yang pertama nih, 1. Melaksanakan keputusan dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua, menghargai orang yang terpilih. Jadi anak-anak, kalau ada orang yang udah terpilih nih, jangan berantem lagi, jangan ada yang berdebat lagi. Ya. Terus yang ketiga, menghormati orang yang tidak terpilih. Nah, anak-anak, jika ada orang yang tidak terpilih juga, kalian harus menghormati, tidak boleh mencaci maki sesama manusia. Oke? Karena kita sama-sama manusia ya. Terus selanjutnya, orang yang terpilih tidak sombong. Tuh diingat, gak boleh sombong kalau sudah terpilih. Terus yang kelima, orang yang terpilih tidak mengejek. Tuh anak-anak, kalau udah terpilih gak boleh mengejek yang lainnya. Oke. Terus yang terakhir, mengucapkan selamat kepada orang yang terpilih. Ya, sudah ya. Nah, anak-anak, selanjutnya musyawarah menumbuhkan sikap demokratis. Kebiasaan ini harus dijalankan di lingkungan kecil tersebut, berpengaruh terhadap pelaksanaan demokrasi di dalam masyarakat. Oke.
Ya, paham anak-anak? Jadi arti dari sila keempat tadi adalah segala keputusan harus diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat. Tidak ada yang boleh menyelesaikan suatu masalah dengan cara kekerasan. Ya. Selanjutnya anak-anak silakan buka buku kalian halaman 190. Nah, tadi kita sudah belajar isi dan arti dari sila keempat. Sekarang kita akan mempelajari isi dan arti dari sila kelima Pancasila. Ayo dilihat, ayo membaca. Menunjukkan perilaku sesuai sila kelima Pancasila. Nah, di sini ada sebuah cerita nih. Yuk dibaca bersama-sama yuk. Sebelum masuk ke kebun binatang, Pak Adi membeli karcis terlebih dahulu. Membeli karcis merupakan kewajiban bagi setiap pengunjung. Setelah membeli karcis, baru diperbolehkan masuk. Mendapat pelayanan petugas kebun binatang merupakan hak setiap pengunjung. Kita harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu, baru menuntut hak. Oke, selanjutnya perilaku di atas sesuai sila kelima Pancasila. Kalian harus menerapkan sila kelima Pancasila ini di mana saja. Ingat nah anak-anak, sila kelima Pancasila harus diterapkan di mana saja ya. Nah, sila kelima Pancasila ini berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nih diingat anak-anak, sila kelima isinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, sila kelima Pancasila dilambangkan dengan kapas dan padi di bagian kanan bawah perisai berlatar putih. Kalian bisa lihat nih, ya, lambang dari sila kelima. Kalian bisa lihat di Google lambang Pancasila. Cari yang kapas dan padi itu artinya itu lambang dari sila kelima. Nah, selanjutnya makna sila kelima Pancasila adalah bahwa manusia Indonesia menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Nah, ini anak-anak diinget nih arti dari sila kelima Pancasila. Nanti Mister tanya ya. Selanjutnya, dalam rangka ini dikembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Ini anak-anak diperhatikan ya. Untuk itu dikembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban serta menghormati hak-hak orang lain. Perilaku yang mencerminkan sila kelima Pancasila adalah gotong royong. Misalnya, gotong royong memperbaiki jalan yang rusak. Misalnya, gotong royong membersihkan kelas atau membersihkan sekolah. Masih banyak kegiatan yang dapat dilakukan secara gotong royong. Jadi anak-anak diingat ya, sila kelima ini adalah sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta menghormati hak-hak orang lain. Jangan mentang-mentang kalian kalian orang kaya, nggak boleh menindas orang yang miskin. Ya. Walaupun kalian sedang di atas, kalian tidak boleh mencaci orang lain. Karena sila kelima ini mengartikan bahwa kita, setiap manusia, setiap rakyat Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia, untuk menjaga ketentraman bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Ya, diingat nih anak-anak.
Nah, anak-anak, sudah ya. Sudah kita bahas apa itu sila keempat dan sila kelima. Sekarang Mister ingin memberikan kalian PR di rumah untuk dikerjakan ya. Tugasnya kalian bisa lihat di halaman 185. Menceritakan pengalaman. Pengalaman apa, Mister? Pengalaman mengamalkan sila keempat Pancasila dalam kehidupan kamu. Nah, nanti hasil tugasnya kalian bisa tulis di buku atau tulis di buku paket. Setelah itu difoto dan dikirimkan ke Google Classroom. Itu tugas PR yang pertama ya. Nah, untuk tugas PR yang kedua, silakan buka buku paket kalian pada halaman buku kalian halaman 191. Di sini mencatat kegiatan gotong royong. Nah, kalian di sini mengerjakan atau mencatat kegiatan gotong royong kalian. Misalnya di rumah nih kalian pernah gotong royong ngapain aja, atau kalian sedang melihat orang tua kalian atau tetangga kalian atau teman-teman kalian sedang gotong royong. Kalian catat kegiatannya ya. Kalian bisa menjawab ini di buku paket atau di buku tulis. Dan jawabannya kalian foto, setelah itu dikirim ke Google Classroom. Nah, anak-anak sampai sini paham? Kalau nggak paham, kalian bisa bertanya ke Mr. Rizky langsung ya. Insya Allah Mr. akan jawab. Nah, kalau tidak ada pertanyaan lagi, Mr. akhiri pelajaran PPKN kita hari ini. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Amin ya Allah. Mudah-mudahan ilmu kita bisa kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Amin. Semoga kita sehat selalu ya. Nah, mari kita tutup pelajaran kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Mister. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali anak-anak. Bye bye. I love you guys.